الشيخ سعيد بن محمد با علي با الشين الدوعاني الخضرمي الشافعي ولحضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sama bisa hadir di majelis Darul Mustafa. Insyaallah kehadiran kita selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjut di sini untuk meneruskan daripada kajian yang biasa disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Beliau sebagai guru tetap, malam hari ini beliau berhalangan untuk hadir karena beliau sedang melaksanakan umrah. Kita doakan agar perjalanannya diberikan keberkahan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, umrahnya dijadikan umrah makbulah, amin ya rabbal alamin. Di sini lanjutannya wa yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain bil ma'i au bil hajari au jamidin tahirin gali'in ghaira muhtaramin wa yusannul jam'u bainahuma walau bi jamidin mutanajjisin duna thalathi masahat fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal wa syartul hajari ila akhirih. Dijelaskan di sini mengenai bab istinja. Ya. Istinja ini sesuatu yang penting di dalam syariat. Makanya dikatakan di syarahnya di sini wa bil hajar min asaisina. Jadi istinja ini merupakan satu khususiat yang diberikan. Khususiat ini hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat yang sebelumnya. Enggak. Jadi sebelum saya jelaskan yang ada di kitab ini, biar antum paham dulu istinja itu apa. Jadi istinja ada dua, alat istinja ada dua. Yang pertama air, yang kedua batu. Nah nanti dibahas definisi batu itu seperti apa. Ya, istinja dengan air itu lebih afdol daripada istinja dengan batu. Jadi Anda mesti mengutamakan air daripada batu. Tapi kalau Anda ya ingin menggabung keduanya boleh. Saya seperti orang di Hadramut di sana itu menggabung dua-duanya, digabung. Pertama dia istinja pakai batu, ya kan? Salah sama sahat, 3 olesan. Ya. Nah, setelah itu dia istinja juga dengan air. Jadi dia mengambil kedua-duanya ini. Praktek istinja ini yang afdal. Nah, kalau kita yang nggak biasa istinja pakai batu, ente mau istinja pakai batu repot. Ya kan? Apalagi kalau ente pilih batunya yang gerigil-gerigil bisa lecet barang ente. Nah, jadi harus ada tekniknya tuh bagaimana. Nah, inilah fungsinya kita belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu syariat. Orang kadang memperdalam syariat ogah, dia hanya memperdalam hakikat sama torikot. Ini sesat. Nggak bisa. Torikot itu apa? Hakikat itu apa? Enggak bisa. Anda itu masuk ke satu alam yang gelap gulita, yang namanya hakikat dan torikot,
Anda tidak mempunyai pondasi yang namanya syariat, Anda hancur. Sebelum Anda masuk ke pembahasan hakikat dan thariqat, Anda itu harus menguasai terlebih dahulu yang namanya itu syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ilmu yang bersangkutan dengan sehari-harian kita, hukum antara makhluk dengan khalik, itu syariat. Toharo syariat, sholat syariat, haji syariat, hudud syariat, buyuk syariat, itu syariat semuanya. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sekali kajian-kajian syariat itu harus lebih diutamakan daripada thariqat dan hakikat. Ya, dikatakan ya, wajibul istinja min kulli ratabin. Wajib istinja ya, hukumnya min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain, dari segala sesuatu yang keras yang keluar dari dua lubang. Lubang gubul dan lubang dubur. Ya. Jadi kalau kita istinja itu hanya dua. Lubang gubul sama lubang dubur itu kita istinja. Kenapa dikatakan rotbin? Keras, jamit. Ya. Karena kalau mencret nggak bisa istinja. Nggak bisa. Nah, orang mencret istinja, kotoran ente ke paha kemana-mana nggak bisa istinja. Berapa batu ente mau pakai? Ya kan? Repot. Ini penting, makanya dikatakan rotben. Ya kan? Kemudian juga kencing begitu juga. Ada kencing yang bisa istinja, ada kencing yang nggak bisa. Tergantung keluarnya. Kadang-kadang yang perlu diantisipasi kalau pagi habis bangun tidur. Kalau kencing habis bangun tidur, mohon maaf nih, kadang-kadang itu air kencing keluar, kalau yang boleh istinja yang keluar langsung dari lubang cer. Itu yang langsung, itu boleh. Tapi kalau kencingnya melebar ke pinggir kemaluan, sebelum keluar itu kencing, kepalanya ke bawah kepala, ini udah nggak bisa istinja ente. Nggak bisa, repot urusannya. Kecuali kalau istinjanya kan istinja itu nggak harus dengan batu, nanti disebutin apa saja itu istinjanya. Ya, nah, saya nggak mau bahas mengenai syarahnya nih. Syarahnya nanti biar Ustadz Hamid aja yang bahas. Insya Allah Ustadz Hamid malam Rabu besok udah hadir ya, udah hadir. Ya, mulawwith, ya, hari min zablan walau nadiran. Kadut, sekalipun yang keluar dari lubang itu yang jarang-jarang. Kadut, seperti cacing. Ya, itu bagaimana? Ada orang, dia buang air besar, yang keluar cacing. Ya istinja tetap. Apapun yang keluar dari dua lubang itu hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Segala sesuatu yang najis tidak bisa dia menjadi suci. Beda dengan mutanajis. Kalau mutanajis dia bisa suci. Saya kasih contoh bedanya. Ente punya air 1 ember kurang dari 2 kola. Air 1 ember nih suci kurang dari 2 kola, ya kan? Kejatuhan bangkai cicak. Nah, air kan bersih. Ini air suci mensucikan. Kejatuhan bangkai cicak, ya kan? Nah, air kurang dari 2 kola. Kalau air kurang dari 2 kola, kita tidak membutuhkan sifat air itu ada 3. Baunya, warnanya, rasanya kita nggak butuh. Kalau air kurang dari 2 kola, dia kejatuhan najis itu menjadi mutanajis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kola, ya, dia lebih dari 2 kola ini air, ya kan? Kalau kejatuhan bangkai, angkat bangkainya buang, lihat sifat airnya berubah gak? Sifat air itu ada 3. Bau, warna, rasa. Kita nih orang Indonesia, khususnya kita orang Jakarta, air kita alhamdulillah berkah di Jakarta, ya kan? Itu kita kalau kita kumur-kumur pakai air, ini air pakai pam atau air tanah, kita tahu. Saya paling ngerasa itu. Wah, nih air pakai pam nih. Ketahuan.
Atau air kita pakai, wah ini deket pinggir kali nih. Dari warnanya kuning, ya kan? Di sini, ya kan? Udah gitu baunya juga beda. Tapi kalau airnya, itu ketahuan. Jadi sifat air ada 3. Jadi kalau air itu lebih dari 2 kola, kejatuhan bangkai, angkat bangkainya, sifatnya berubah gak? Bau, warna, rasa. Kalau bau warna nggak berubah, ya suci mensucikan itu air. Tapi kalau air ini suci, kejatuhan bangkai cicak kurang dari 2 kola 1 ember, jatuh bangkai cicak, ambil cicaknya buang. Ini yang tadi suci mensucikan, ini air hanya menjadi suci dia. Dan hukumnya mutanajis karena kejatuhan bangkai, ini air mutanajis. Apakah ini air bisa menjadi suci mensucikan lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Inti guyurin aja air. Atau kalau ukuran yang lebih dari 2 kolah, masukin itu ke embernya, ke air yang di ember, maksudnya satuin, 3 sifat warna nggak berubah, itu menjadi suci dan mensucikan. Atau solusinya kalau kita kontrakan, kan sekarang orang kontrakan, rumah kecil. Kalau orang dulu baknya gede-gede, ininya apa namanya, kolamnya. Nah saya dulu ngaji di Cawang sama Cang Ale, ada di Cawang. Itu kalau saya mau ngaji sama dia dari sebelum maghrib ngaji, disuruh nimba dulu tuh menuin kolom dia. Itu kolomnya lebarnya ada 1,5 meter tuh kolom. Panjangnya soalaihim tuh 7 meter 10 meter panjang. Disuruh isi kita penuhin tuh. Nimba, pakai nimba dulu. Nah itu lebih dari 2 kolah. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Kita kontrakan pakai ember. Masa gue buang nih sayang. Ada solusinya ulama. Nyalain aja keran. Keran nyalain, kan air jadi ngalir tuh. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau air, ya dia itu suci, kena najis jadi mutanajis, bisa suci lagi. Tapi kalau air kencing, yang aslinya najis, ya itu nggak akan bisa suci karena dasarnya najis, nggak bisa. Nah asli air kencing, segentong air kencing nih. Orang kencing digentong, dikumpul, gentong air kencing. Wah biar suci, hujan gede nih, tatakin air hujan. Nggak bisa. Nggak bisa. Asalnya dia najis. Bagaimana kalau kita kencing di kali? Kan air yang suci mensucikan itu ada 7. Kulu manazala minas sama. Ya kan? Yang turun dari langit sama yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu air kali. Air kali ngalir, inti kencing di kali, cur gitu. Bagaimana? Apakah kita tetap bisa wudu deh? Bisa. Cuman jangan pas orang ngencing lo tadangin begini tuh bego namanya lo. Bahlul namanya. Dia kencing di sini. Jangan ditadangin, dijauhan dikit kan begitu. Masa orang kencing ditadang pakai wudu. Emang siapa lo? Ya kan? Jadi mau biayi launin kan, au bisifatin kan. Warnanya apapun, bentuknya apapun, kalau keluar dari 2 lubang, kata ulama, di sini wajib dia dianjurkan untuk istinja, walaupun jarang-jarang keluarnya. Ya kadut, walau min nahwi haid, sekalipun perempuan dia keluar haid, mens, itu bisa istinja. Tapi bagaimana nanti ada caranya. Makanya. Jadi sekali lagi, air kalau lebih dari 2 kolah, kejatuhan najis tidak akan najis, kecuali sifat air berubah, bau, warna, rasa. Ukuran 2 kolah tuh ya kurang lebih 1 meter lebar, persegi 1 meter, dalamnya 1 meter, itulah untuk amannya kita ambil segitu. Ya kalau dia muter, mudawar, kayak gentong, 90 taruhlah 1 meter lebarnya muter, itu 2 kolah. Nah pertanyaannya, nih kasih pertanyaan nih, nanti bisa jawab bagus, nggak bisa jawab untuk PR. Ada pertanyaan, ada kolam, ukurannya lebih dari 2 kolah. Kan tadi saya bilang, kalau air lebih dari 2 kolah, kolam lebih dari 2 kolah, kejatuhan bangkai apapun, bangkainya diambil, dibuang, kalau sifat air nggak berubah, bau, warna, rasa, tetap itu suci mensucikan. Sekarang pertanyaannya, ada air, ada kolam. Kolam ini ukurannya lebih dari 2 kolah. Ada kolam ukurannya lebih dari 2 kolah.
Ini kolam airnya bersih. Ini kolam airnya bersih. Kejatuhan bangkai babi hukumnya apa? Berarti dia udah ikut ngaji ya mana? Nggak ada hukumnya. Loh, airnya apa? Bersih. Bersih kosong nih kolam. Bersih nih kolam kosong, nggak ada isinya. Kejatuhan bangkai babi. Hukumnya apa? Orang airnya nggak ada, bersih. Ya kan? Tuh perhatiin tuh bahasa Betawi kadang suka buat kita keder. Bersih itu maksudnya habis, kosong. Ya kan? Ya, jadi dengan apa kita istinja itu? Wajibu, hukumnya istinja wajib dari yang keluar lubang depan dan lubang belakang dengan apa? Dengan dua alat istinja. Bil ma'in au bil hajari. Dengan air atau dengan batu. Kalau dengan batu, dengan air, itu sifatnya yang tadi dijelasin tuh pasti. Harus air itu yang suci mensucikan. Air itu ada 4. Tohir mutahhar, suci mensucikan. Ada lagi air tohir ghair mutahhar, suci tidak mensucikan. Ada lagi air mutanajjis. Ada lagi air najis. Ada lagi air nanti makruh, musammas, itu pembahasan. Intinya 4 itu. Suci mensucikan dari 7. Yang turun dari langit, yang bersumber dari bumi. Itu suci mensucikan. Yang dia cuma suci tidak bisa mensucikan. Air kopi, air teh, air kelapa. Itu suci mensucikan, suci, nggak mensucikan. Misalnya orang bikin teh di kolam yang ukurannya 2 kola. Kopi, teh nih dibikin atau kopi. Wah, ini 2 kola nih. Pakai wudu deh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu dia hanya suci. Boleh dikonsumsi, diminum, tidak mensucikan. Nggak boleh dipakai untuk alat bersuci. Dia suci tidak mensucikan. Ada lagi yang tadi apa dikatakan mutanajis. Air bersih terkena najis. Yang keempat air namanya udah jelas-jelas dia najis. Kalau yang pertama, yang kedua suci tidak mensucikan bisa menjadi suci mensucikan dengan ditambah. Makanya orang dulu tuh Pak, kalau di musola di masjid itu air nggak ada yang kebuang. Orang dulu nih, dia kalau orang, makanya kamar mandi hukumnya makruh ente wudu di kamar mandi. Kamar mandi yang bagaimana yang makruh? Hukumnya makruh wudu di kamar mandi kalau kamar mandi itu ada dipakai tempat untuk buang air besar. Yang ada jambannya, ada WC-nya. Itu makruh ente wudu di situ. Makanya orang dulu dia dibedain tuh. Ini dia untuk buang hajat. Kalau untuk buang hajat tuh kotorannya biasanya tuh dibuang ke saluran kali. Tapi kalau yang di air wudu yang dia pakai untuk wudu nih, itu biasa airnya ada saluran ke penampungan. Ya, atau ke rembesan atau ke penampungan. Kalau ke penampungan bagaimana itu air yang bekas wudu? Ya. Nanti ada air hujan misalnya turun, gede menuin air itu. Gimana suci mensucikan? Dia ini mustakmal. Air mustakmal kalau sudah lebih dari 2 kola, sifat airnya nggak berubah, bau, warna, rasa, ya suci mensucikan. Nah yang bekas inti wudu kan mustakmal, tapi dikumpulin, jadi lebih dari 2 kola, sifat airnya nggak berubah, baunya, warnanya, rasanya nggak berubah, dia jadi suci mensucikan. Tuh hukum, ya. Yang pertama alat bersuci dengan air. Yang kedua bil hajari dengan batu. Atau aunya nih huruf atof ya, nyambung. Au bil hajari au jamidin tohirin. Maksudnya bil hajari jamidin tohirin, atau segala sesuatu yang keras, jamid, tohir, suci. Qaliin, keset, ghairu muhtaromin, yang enggak terhormat. Seperti apa? Maksudnya kalau batu kita udah tahu keras, au jamidin tohirin, atau dia yang keras suci.
seperti tanah. Tanah liat di lempung-lempung sama ente, di lempung-lempung dibulet-buletin tanah. Ya kan, dia keras. Jadi keras tuh, ente taruh. Kalau di Yaman tuh ada tempat ini pinggirnya ada kotak, itu untuk batu tuh. Tanah yang udah dilumpung-lumpungin. Itu. Nah, ini keras. Jamidin tohirin, keras. Pakai istinja boleh. Ya kan? Bagaimana, Beb? Kita nggak tahu nih di padang pasir atau di hutan atau di mana. Kita pikir nih batu, kita pakai istinja, nggak taunya tai kebo udah kering. Ya. Tai kebo udah kering dipakai istinja. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh, kecuali ada pengecualian tadi disebutin di kitab. Kalau inti mau gabung sama air. Kalau inti mau gabung sama air, ini najis. Ya. Bagaimana nih? Nggak apa-apa, ada ulama bilang. Tapi harus dibasuh lagi pakai air. Artinya apa? Percuma aja lo istinja pakai batu. Lo harus lagi pakai air, ngilangin tuh najis. Mau ngapain? Ya kan? Nah, jadi setiap yang keras boleh, ya. Dan tidak terhormat. Keset. Pengertian keset itu apa? Boleh. Keset itu tisu boleh. Pakai tisu, istinja pakai tisu. Boleh. Kadang-kadang kita kalau ke rumah orang kaya atau ke hotel-hotel, ya kan? Atau naik pesawat atau naik apa? Air kagak ada. Betul gak? Kita risih banget. Pakai tisu ya nggak enak banget. Ibarat sarapan cuman makan roti nggak makan nasi belum sarapan hitungannya kita. Ini nggak enak banget pakai tisu begitu. Aduh nggak enak dah. Tapi boleh pakai tisu boleh. Ada orang terbiasa pakai tisu banyak. Banyak. Nah kalau ente di pesawat air susah. Atau di kamar di kereta susah air. Ya ambil aja tisu. Ngolesnya juga ada caranya, ngolesnya ntar ada aturannya. Bukan lo kunyel aja pakai tisu lo kunyel. bukan tisu dikunyel aja begitu. Bukan dikunyel, ada apa lo kunyel? Ya itu salah caranya. Kan dibilang salah sama sahat 3 kali olesan. Ini gini bukan oles. Itu ada masalah kalau begini. Kalau oles itu bisa jalur ke bawah atau ke atas. Misalnya nih lubangnya turunin ke bawah gini 1. Ini kan udah kena nih, balik lagi tisunya, ke atasin lagi 2. Ya kan, balik lagi jangan di tempat yang tadi. Miringin 3, itu dioles namanya. Ngerti Jamal? Iya, bukan diunyel. Begini loh. Ada orang istinja begitu. Udah istinja, udah pakai tisu saya unyel aja katanya. Nah, itu bukan nih. Pokoknya yang boleh istinja itu Pak, yang dia enggak melebar dari lubang. Kalau melebar dari lubang udah nggak bisa. Kalau yang orang buang kotorannya, buang air besar, kotoran itu nya itu keras tuh bisa. Tapi kalau dia keluar mencret, kemana-mana mencret. Nah nggak bisa, apalagi orang mules. Di kamar mandi dia lari, begitu dia buka udah ada di celana. Wah kata boleh istinja, nggak boleh itu udah. Itu udah harus pakai air, udah nggak bisa. Seperti yang alladzi yufa minan najasat, yang diampunin kalau ente sholat kejatuhan najis, itu sholat ente bisa sah tetap kalau kejatuhan najis misalnya nih, ya kan, tai cicak nih kejatuhan. Begitu jatuh tai cicak, waduh, sholat nih. Intul kohalan kalau ente geser buru-buru, sholat ente tetap sah. Tapi kalau lo diemin itu enggak sah salat lo. Menjadi sah tul kohalan, inti buang buru-buru. Cara buangnya ada aturannya. Lo salat berjamaah, kiri kanan ada orang, jatuh tai cicak. Wah kata Habib tul kohalan, singkirin, main lo sentil aja begitu tai cicaknya.
dung. Ini kotoran, sentil, dung kena ke sebelah. Kalau kena baju mau kena muka apa gimana? Nggak boleh tuh, ada caranya. Ini penting kita belajar syariat. Caranya bagaimana ngebuangnya? Dia harus ke depan kita, harus ke tempat kita begini nih. Ini lempak gini jatuh. Kita harus perhatiin tuh di mana. Jangan ente sujud kena dia, nggak salah di sholat lo. Tuh pentingnya tuh hukum tuh. Jadi lu misalnya jatuh, wah di sini nih, misalnya nih. Lo harus nyengkangin, jangan sampai kena sama anggota sujud. Jangan sampai kena anggota sujud, jangan sampai kena baju, jangan sampai kena. Wah nggak kena beb. Atau lagi syaratnya, jangan sampai ini najis bergerak dengan gerakan ente. Karena yang membatalkan sholat, kalau ada najis di tempat sholat ente sejadah, bergerak itu najis dengan gerakan sholat ente, nggak sah sholat ente. Kalau ini kan nggak bergerak nih, ya kan ente jatuhin ke sini. Ente di sini, kan ente bisa ngengkangin, ente bisa gini ini di sini, najis dijejek nih. Ini bergerak gak? Enggak bergerak. Tapi kalau sejadah bisa jadi bergerak dia. Yang membatasi ada najis bergerak dengan gerakan ente, itu enggak sah sholat ente. Nah, tapi kalau tainya itu jatuhnya enggak kering, mencret, bagaimana? Ini saya ngalamin. Tahun 97 saya berangkat haji dari Yaman. Tahun 97 tuh Haji Akbar hari Jumat wukufnya. Saya berangkat dari Yaman naik bis. Begitu pas Jumat dulu pasar Seng ada di situ. Tinggal di bareng-bareng sama anak-anak yang dari Madinah ya di tempat itu. Akhirnya sholat Jumat kita nih udah telat. Pakai gamis baru kita nih, ya kan? Ke Masjidil Haram, begitu sampai Masjidil Haram sholat, ya kan? Ya emang nasib, di sana kan banyak burung dara. Pagi sholat tahu-tahu pret di sini nih, di pundak. Kita lihat, ya tai burung. Ya udah wassalam. Ya udah kita duduk aja, mau ngapain dulu. Nah kalau misalnya tulko, geser buru-buru, ya melebar ini. Lah mencret gue gini melebar kemana-mana. Jadi masalah. Jadi kalau dia mencret nggak bisa, kalau keras bisa. Begitu juga istinja. Kalau yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang sesuai jalurnya, tidak melebar kemana-mana dan dia itu keras, bisa ente pakai istinja. Tapi kalau dia sifatnya mencret udah kemana-mana nggak bisa lagi istinja. Itu harus keset. Kebalikan keset apa ya? Plastik, licin. Wah ada plastik nih, lu istinja pakai plastik bagaimana rasanya? Nggak nyerep, melebar kemana-mana. Wah kacau nih pakai plastik. Jadi kalau licin nggak boleh, dia harus keset. Tambah lagi satu, ghairu muhtaram, dia nggak terhormat. Yang inti pakai istinja sesuatu yang nggak terhormat. Tisu ini nggak terhormat dia. Tapi kalau buku tulis, kertas yang biasa dipakai, itu terhormat, nggak boleh dipakai. Dia harus yang tidak terhormat itu. Wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan gabung keduanya antara batu dan air. Walau bijamidin mutanajjis. Nah, walaupun sesuatu yang keras mutanajis, dia itu mutanajis. Bagaimana pengertian mutanajis? Ini udah dipakai nih batu, udah dipakai istinja, ya. Terus ente pakai lagi, nggak apa-apa. Duna salah sama sahat. Kalau dia ente mau gabung, jangan 3 kali, cukup sekali. Cukup sekali. Habis itu pakai air gabung. Ya, fa in tasara ala ahadihima, kalau Anda meringkas satu di antara kedua itu, fal ma'u afdal, maka air lebih afdal, air lebih baik daripada batu, ya. Syurutul hajar wallahu alam bisawab. Nah, ntar biar Habib Hamid ngulang lagi. Cuman itu definisi pengertian istinja seperti itu aja, ya kan? Bil hajar muslimin kita kata dah, bahkan mustanji ya gitu lah ada.
an-nafsi wa istilan kal istijmar wal istitabah idza takhayyu min farj bimayati lakin istijmar yakhtassu bil ahjar ya. Nah, jadi penting ini pelajaran-pelajaran begini namanya pelajaran syariat. Wallahu alam bisawab. Ini pengarang kitab ini dari Yaman ini. Saya sudah pernah ziarah ke makamnya Syekh Said. Dia adanya di Doan, dekat Syekh Ali Baros. Berdempetan kalau nggak salah nih, dekat sama Syekh Ali Baros. Sohibur Rotib ya, Syekh Ali Baros dekat. Ya. Saya dulu belajar kitab ini dengan Habib Masyhur bin Hafid ini. Udah lama dulu ya, insyaallah. Nah, ini kitab fikih yang paling lengkap. Kadang-kadang ibarah-ibarah yang ada di sini enggak didapat di kitab-kitab besar. Ya, ini ibarah-ibarah ini kebanyakan yang wage pengarang-mengarang ini sesuatu yang memang bersangkutan kejadian dengan orang itu. Ini kitab ini hebatnya itu tuh. Yang kejadian itu dia karang gitu loh. Ya. Nah, itu saja, baca doa Ustaz Zainah.